Selaku Ketua Umum periode 2013-2015, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua bisa hadir ya di forum yang insya Allah penuh keberkahan ini, penuh manfaat ya. Saya sebenarnya belum tertarik gitu datang ke Surabaya kalau enggak undangan untuk hadir di bedah buku ini, Mas. Ya, selain karena situasi Covid, juga tuntutan akademik ya, ini bayangin nih kita ngisi materi sambil ikut kuliah dan ya banyak beberapa hal lain lah, tapi karena sebuah kehormatan saya diundang oleh teman-teman untuk bisa sharing ya terkait buku almarhum Mulyadi P. Tamsir, Ketua Umum PBHMI 2016-2018, dengan tema mengubah dari jantung gagasan-gagasan penting untuk masa depan HMI. Mungkin nanti saya nggak akan panjang lebar ya, ada Mas Airlangga di sini yang akan memboboti secara substansi ya apa yang akan yang harus kita kerjakan ya di HMI dengan merefleksikan apa yang sudah dituangkan almarhum Mulyadi dalam buku ini ya, yang setahu saya dibantu juga oleh Mas Sofa ya sebagai editor ya. Juga akan dilengkapi nanti pengalaman-pengalaman secara pribadi, mungkin Ami Jaya sebagai sekjen, Mas Rendra ya sebagai sahabat beliau, dan tentu secara dari perspektif keluarga ya Mas Bowo. Semalam sama sewaktu saya ngumpul sama teman-teman PBHMI 2013-2015 dan juga sebagian, karena sebagian besar pengurus 2016-2018 ya, elitnya, ketua-ketua bidang, wasekjen, bendahara, wabendum dan seterusnya ya, termasuk ketum almarhum Mulyadi kan sekjen 2013-2015 gitu. Jadi sedikit banyak aku dan saya dan almarhum ini interaksinya panjang gitu ya, sehingga pada saat musibah beberapa bulan lalu ya memang kita semua, bukan cuma kita semua kader HMI saya kira, tapi masa depan umat dan bangsa itu kehilangan satu satu figur ya, tokoh muda ya yang punya keberpihakan terhadap umat dan bangsa. Tuh, karena saya selalu menganggap bahwa Kongres itu harus melahirkan satu generasi terbaik umat dan bangsa. Ya, jadi kalau pucuk pimpinannya itu ya tokohnya, tokoh dalam generasi itu. Pun juga teman-teman yang ada di sini itu adalah merepresentasi ya, merepresentasi wajah umat dan bangsa di masa yang akan datang gitu. Sehingga saya selalu marah ya kalau kehadiran kita secara simbolik itu tidak dimaknai secara futuristik gitu, bahwa kehadiran kita ini itu sebenarnya sebuah gerak sejarah ya, yang kita bisa memproyeksi ke depan wajah-wajah umat dan bangsa ini seperti apa, sehingga kalau dalam kongres itu minim gagasan ya, itu yang selalu dikeluhkan oleh Mas Mul ya, kongres itu harus padat terhadap gagasan dan seterusnya. Bukan apa-apa, karena ini adalah etalase HMI gitu. Kalau yang selama ini kita tonjolkan itu kerumunan ya, kekerasan, perpecahan dan seterusnya, maka minta maaf, HMI itu nggak bakalan bisa diterima oleh zaman di masa yang akan datang. Gitu. Jadi teman-teman semua ya, kita harus belajar nih dari almarhum Mulyadi ini ya. Dia kalau ini sampai merinding saya, kalau teman-teman baca di buku ini di awal-awal itu luar biasa beliau. Mungkin Mas Bowo yang bakalan mengeksplorasi itu lebih jauh gitu, tapi saya melihat bagaimana beliau itu, dia tulis di salah satu bab itu, bagaimana perkenalan beliau terhadap HMI, dan itulah yang mengubah almarhum ini atas
seluruh apa yang sudah dia bangun gitu. Ya. Dia pernah punya pengalaman gagal sekolah di Jogja, dia pernah pengalaman gagal menjadi TKW ya di Malaysia. Dia pernah punya pengalaman jual onde-onde di pasar, dia pernah punya pengalaman narik becak di Sintang sana. Saya kebetulan dalam satu waktu sempat berkunjung ke rumah almarhum di Sintang. Juga dan banyak yang lain ya. Dan ketika dia ketemu HMI, itu cepet banget dia bisa mencapai apa yang dicapai beliau hari ini ya, sebelum beliau meninggal itu cuma usianya sekitar 30 berapa Mas Bo almarhum 40 tahun gitu. Jadi kita teman-teman ini ya, bahkan saya pun selalu sampai hari ini merasa bahwa tanpa HMI ini kita semua nothing gitu. Ya, sekali lagi tanpa HMI kita semua ini bukan siapa-siapa. Karena HMI lah yang membuat kita sampai di titik ini, dan karena itulah kita harus berkontribusi sebesar-besarnya buat HMI. Jangan kita jadi pecundang di HMI. Kita lihat kezaliman, kita lihat dan lain-lain itu, bahkan mungkin kita yang menjadi aktor gitu perusak dari HMI ini. Ya. Banyak itu teman-teman yang bangga gitu ya. Merusak HMI ini dari dalam. Ya, mempertontonkan kebodohannya dan seterusnya. Jadi karena kita sampai di titik ini karena HMI, nggak ada yang bisa kita lakukan selain mencintai HMI dan memberi HMI ini setulus-tulusnya, memberi HMI ini yang terbaik gitu. Karena HMI adalah rumah besar ya, HMI adalah produsen kader-kader terbaik umat dan bangsa di masa yang akan datang. Jadi boleh kita masuk dari beragam latar belakang dan seterusnya, tapi ketika kita sudah masuk di HMI, maka tujuan kita satu. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang datang ke HMI dan tujuannya bukan itu, maka dia itu benalu. Ya. Orang-orang cari hidup aja, cari untung di HMI. Karena dia nggak menyadari hakikat keberorganisasian dia. Dan itu yang saya kenal almarhum Mas Mul ini sejak 2010. Saya masuk bareng-bareng, saya dari kampung di Makassar sana di Goa, almarhum ini dari Sintang. Temu, belajar, berproses ya. Kita membangun komitmen waktu itu, alhamdulillah saya jadi ketua umum ditakdirkan walaupun usia saya 5 tahun lebih muda dari beliau. Tapi beliau sangat profesional, beliau sangat menghargai saya sebagai ketua umum, dan begitupun saya sangat menghargai beliau sebagai sekjen dan sebagai kakak saya. Dia yang banyak mempertontonkan, dia yang banyak membimbing saya sampai hari ini gitu. Jadi mudah-mudahan semangat almarhum ini terus ada sama kita ya. Kita semakin menyadari bahwa itu tadi, kita ini bukan siapa-siapa tanpa HMI. Karena itulah kita harus memberi HMI yang terbaik. Dalam surah Muhammad ayat 7 itu kan jelas ya, siapa yang menolong agama Allah, Allah yang tolong kalian, kita ini. Dan saya kira HMI juga salah satu alat gitu untuk menolong agamanya. Juga almarhum ini memang sangat concern ya terhadap isu perkaderan gitu ya. Di banyak kesempatan saya juga berinteraksi sama beliau dan beliau sekali lagi sangat concern. Tentu perkaderan itu tidak hanya dimaknai perkaderan secara formal ya, LK1, LK2, LK3. Bahkan proses-proses interaksi seperti ini pun ini dalam rangka perkaderan. Nah sehingga saya nggak tahu, ini yang kadang-kadang coba dipisahkan gitu ya, antara perkaderan formal dengan forum-forum yang seperti ini. Pada saat forum-forum training formal, kita lurus-lurus saja itu. Kita sadari pengetahuan itu masuk ke dalam diri kita dan seterusnya. Tapi dalam interaksi keseharian kita, seolah itu semua hilang gitu. Nah disitulah awal
ke kemunduran kita sebagai sebagai sebuah organisasi yang besar gitu. Pada saat kita sudah memisahkan forum-forum training formal itu dengan training atau interaksi seperti ini. Ya. Saya sering berdebat sama teman-teman misalnya yang bahkan di ujung usia beliau kan kita bareng tuh, saya almarhum Bang Arif Mustafa, Kang Fajar Sulkarnain ya, dan beberapa senior-senior mantan BPL itu buat sebuah yayasan gitu ya. Saking almarhum Mas Mul ini pengen yayasan ini yang akan membiayai atau mendanai semua proses-proses perkaderan yang ada di HMI. Karena kenapa? Ketika ada infiltrasi kepentingan yang masuk dalam training formal kita, maka di situ juga lah salah satu awal kemunduran HMI. Ya, kita banyak itu tema-tema LK2 yang sudah tertata gitu ya, tersusun dengan baik, itu berubah itu karena kepentingan kita mengakomodasi pekerja-pekerja politik ya, tokoh-tokoh politik dan seterusnya. Tiba-tiba kita dapat LK2 judulnya aneh-aneh gitu Mas. Cuma karena kita pengen orang yang datang ini nyumbang di acara kita. Itu kan memalukan. Dan siapa yang memperbuat itu? Kita sendiri itu, teman-teman sendiri. Emang bisa orang-orang dari luar HM ini bawa pemateri masuk? Kan nggak mungkin. Nah itulah yang selalu dikeluhkan ya, yang membuat kami semua ini ya, kita nggak pengen kata Mustafa Chamran, kita nggak boleh mengutuk kegelapan gitu. Yang boleh kita lakukan ya menyalakan satu lilin kebaikan. Jadi itulah yang coba kita terus lakukan sama almarhum. Kita dorong terus apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa jangkau ya. Kita mendidik teman-teman yang berinteraksi dengan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kita mengingatkan mereka dan seterusnya. Di buku ini banyak curhatan-curhatan beliau yang sangat vulgar ya. Bagaimana budaya transaksional dan seterusnya itu mengemuka dan seperti gak ada malunya ini. Saya di dalam setiap forum-forum ya, LK1, LK2, saya selalu bilang saya lebih senang tuh berinteraksi dengan teman-teman alumni LK1, LK2 ketimbang anak-anak LK3 gitu. Ketimbang teman-teman PBHMI, saya minta maaf. Ya. Karena ketika kita sampai ketemu sama teman-teman ini, itu seperti kita kehilangan harapan gitu. Nggak ada diskusi harapan, yang ada mohon arahan Bang, mohon gimana kita bisa ini, yang ada mengeluh gitu. Ya saya bilang, saya pernah hadir dalam satu pelantikan BPL lah di salah satu kota gitu ya. Saya jauh-jauh ini datang gitu. Dengar curhatan mereka Mas, dari awal sampai akhir curhat, susah ketemu senior dan seterusnya. Saya bilang bos, saya di HMI sejak saya masuk di HMI, saya sudah dengar yang kayak gini. Bahkan saya pernah melakukan itu. Tapi saya tahu malu gitu, enggak bakalan saya buka itu ya. Ya emang kita di HMI ini ya seperti itulah adanya. Kalau nggak mau susah jangan jadi pengurus HMI. Itu aja sesederhana itu. Ya. Kalau kita ketemu senior itu kita bangun harapan, kita bangun mimpi-mimpi walaupun kita susah makan besok gitu. Tapi disitulah keunggulan Himpunan Mahasiswa Islam. Dia selalu merawat harapan itu. Ya. Setiap maperca kan foto-foto poster senior-senior itu bertebaran itu kan. JK lah, Anies lah segala macam. Walaupun kadang-kadang itu ada negatifnya juga ya. Seolah-olah dengan masuk HMI sudah langsung jadi Pak JK, Pak Anies gitu kan. Padahal dia nggak tahu orang ini sampai ke situ berdarah-darah juga gitu. Ya, saya cerita ini ya ya karena saya mengalami juga proses-proses yang panjang itu. Mungkin karena kebanyakan makan mie instan ya, jadi pendek gitu. Tapi itu ya saya kira tugas kita semua menjaga Himpunan Mahasiswa Islam ini, karena HMI ini adalah rumah ya umat dan bangsa. Dia produsen terbaik saya kira. Saya meyakini HMI ini adalah organisasi mahasiswa terbaik ya. Saya punya pengalaman keliling ke 300 sekian kabupaten kota. Saya berkeliling juga diundang ke Palestina, ke nyebrang ke Israel, saya pernah ke Afrika Selatan dan lain-lain lah, ke Eropa, ke Amerika dan seterusnya. Dan saya kira HM ini bukan cuma organisasi mahasiswa Islam tertua dan terbesar di Indonesia,
tapi dia adalah organisasi mahasiswa Islam tertua dan terbesar di dunia. Jadi syarat untuk kita besar di HMI itu sederhana. Kita harus ikut besarkan HMI ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Ya. Kalau sedikit-sedikit teman-teman berkontribusi terus langsung pengen dapat kickback, itu pemain proyek. Apa itu? Apa namanya, Mas? Yang cari proyek terus dia nggak kerjain proyeknya, dikasih orang lain lagi. Maklar, broker, ya. Ya itu begitulah. Kalau cepat-cepat mau dapat ya, buat seperti ini, saya dapat apa? Itu broker itu. Ya, bukan kader HMI. Ya. Jadi dari almarhum Mulyadi ini kita banyak dapat pembelajaran ya, bahwa dengan segala macam dinamika kehidupan yang beliau tempuh, ketika beliau masuk HMI dan menemukan itu, dia ketemu sebuah cahaya gitu ya, dan cahaya itu yang mengantarkan beliau sampai di pengabdian tertinggi beliau lah. Ya, kita doakan beliau husnul khatimah, mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.